Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Izati dengan NIM 2314070047, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi PGMIB. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum MISD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 4 yang membahas materi berjudul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah aturan dasar atau pedoman penting yang harus diperhatikan ketika menyusun suatu kurikulum. Kata prinsip sendiri memiliki makna suatu yang mendasar, penting, dan harus dipatuhi. Dan ini kita bisa memahami bahwa tanpa prinsip, proses pengembangan kurikulum bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Dalam dunia pendidikan, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berfungsi sebagai rambu-rambu yang memberikan arahan, batasan, serta pedoman agar kurikulum yang disusun benar-benar berkualitas. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan berbagai pihak, mulai dari peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, hingga pengguna lulusan. Kurikulum tidak disusun sembarangan. Di dalamnya harus ada pertimbangan dan aturan yang jelas sehingga kurikulum yang lahir mampu mendukung tujuan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, karena itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bersifat wajib dan diperhatikan oleh para pengembang kurikulum. Para ahli pendidikan pun memberikan jumlah dan jenis prinsip yang berbeda-beda. Misalnya, Nasution, Suetomo dan Soemanto, Fuadudin dan Karya, Tyler, serta Sudirman dan Subadinjah. Mereka semua memiliki penekanan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu memastikan kurikulum itu terarah, menyeluruh, dan sesuai perkembangan zaman. Dalam proses pengembangan kurikulum, banyak kegiatan yang dilakukan seperti identifikasi kebutuhan, analisis, masalah perumusan, penyusunan isi, sampai evaluasi. Semua proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu supaya hasil akhirnya itu benar-benar termutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini juga membantu agar kurikulum yang dibuat disesuaikan perubahan zaman yang cepat sehingga tetap relevan untuk peserta didik. Selain itu, karena setiap lembaga pendidikan memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum pun bisa berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum adalah bidang kajian yang luas, fleksibel, dan terus berkembang. Kesimpulannya, prinsip pengembangan kurikulum adalah fondasi penting yang membuat penyusunan kurikulum itu menjadi terarah dan bermakna. Dengan memahami dan mengikuti prinsip-prinsip ini, para pengembang kurikulum dapat menghasilkan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait bagian A, pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya prinsip dalam proses pengembangan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Marhamah, Sarjana Agama Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum MISD, serta
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyimak video ini sampai akhir. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.